Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu saja. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya, kami berdoa. Biar kiranya Tuhan pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Oleh sebab itu Tuhan kami doa, dimanapun, baik yang di tempat ini mau yang ada di live streaming, yang menyembah-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan mujizat, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan siap untuk menerima berkat firman-Mu. Kami doa Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan malam hari Tuhan menyampaikan firman, doa kami urapi Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa. Untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga siapapun yang Kau percayakan untuk hamba layani saat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita dari surga. Kami doa apapun yang disampaikan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita Tuhan pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Senang bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya lihat semangatnya luar biasa cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, ayo semangat buat Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kau pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung yang bawa Alkitab, Alkifon, yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh saudara. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara di kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke berapa? Mau tahu? Setelah pesan-pesan berikut ini. Kita buka Alkitab kita. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 19. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Salah satu ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Amsal pasalnya yang ketiga, kita akan baca saudara ayatnya yang ke-19. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Satu ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat 19 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Dengan hikmat Tuhan meletakkan apa? Dasar bumi. Dengan pengertian apa? Sekali lagi 3, iya. Dengan hikmat. Dengan pengertian. Sekali lagi, lebih kencang lagi saudara. 3, iya. Dengan hikmat Tuhan telah apa? Meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya apa? Langit. Yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan sama saudara hari ini adalah bicara tentang hikmat. Sama-sama bilang sama saya hikmat. Amin. Apa itu hikmat? Menurut bahasa Ibraninya saudara, jadi hikmat itu ada ditulis di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Bahasa Ibraninya di perjanjian lama menggunakan kata kokmau. Kalau bahasa Yunaninya, Sophia. Jadi kalau nama Sophie, nama Sophia, terus nggak berhikmat, keterlaluan.
Iya, namanya aja dasarnya udah hikmat, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan wisdom, saudara. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis hikmat itu bicara tentang apa? Kebijaksanaan dan kearifan. Nah, bicara tentang hikmat, saudara. Hikmat adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan. Sekali lagi, bicara tentang hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang yang memiliki hikmat, saudara. Saya mau bilang, saudara, hikmat akan membuat seseorang yang memiliki hikmat bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Sekali lagi, orang yang memiliki hikmat akan membuat orang ini mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam kehidupannya. Apalagi, orang kalau memiliki hikmat, saudara, hikmat akan membuat dia mampu mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupannya, saudara. Dan gak main-main, saudara. Bicara tentang kebaikan, kebaikan tanpa hikmat di dalamnya dapat menjadi ketidakbaikan, saudara. Sekali lagi, kebaikan kalau nggak ada hikmat di dalamnya dapat menjadi ketidakbaikan. Contohnya, ada suami-suami, saudara, dia punya niat baik untuk menegur istrinya, tapi kalau nggak ada hikmat di dalamnya, akhirnya apa? Negornya pakai kata-kata kasar, satu ragunan dia kasih tahu sama istrinya. Akhirnya apa? Bukannya berubah istrinya, malah tertekan, saudara. Ada yang ngalamin? Boleh angkat tangan? Kita langsung konseling. Ada istri-istri punya tujuan yang baik menegur suaminya, tapi karena nggak ada hikmat di dalamnya, akhirnya, saudara, suaminya lagi capek-capek pulang kantor, macet-macetan Jakarta, saudara, baru pulang langsung dia sambut dengan, bibir tanpa bayangan. Langsung dia akhirnya apa? Bukannya laki-laki berubah, si suaminya berubah, malah kabur, saudara. Karena kenapa? Nggak ada hikmat. Karena kebaikan tanpa hikmat dapat menjadi ketidakbaikan. Ada satu ibu, dia punya niat baik mendidik anaknya. Tapi karena nggak ada hikmat, dia ngomong sama anaknya dengan, dasar lu bodoh. Lu harusnya belajar lu, biar lu pinter. Kalau sekarang lu malas belajar, lu bodoh lu. Dasar anak setan. Baru dia ingat, kan gua maknya ya. Setan. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang hikmat, hikmat adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting. Amin. Dan Salomo tahu betul tentang itu. Salomo tahu betul bahwa dalam kehidupan hikmat itu penting. Itu kenapa? Coba kita lihat Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Coba kita buka Alkitab kita. Ini ketika Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpinya. Yuk, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Kita baca sama-sama. 3, ya. Di Gibeon itu Tuhan dalam mimpi pada waktu apa? Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sekali lagi, saudara, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak apa? Kuberikan kepadamu. Dan kita tahu kisahnya. Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta jabatan, Salomo nggak minta hal-hal yang bersifat kekuasaan. Yang Salomo minta apa? Hikmat. Mantap. Cuma di sini yang rajin sekolah minggu dulu tuh. Salomo minta hikmat. Itu kenapa? Ayat 12. Boleh munculkan ayat 12. Yuk, ayatnya yang ke-12. Saya semangat banget nih. Salomo. Maka aku melakukan apa? Sesungguhnya aku memberikan kepadamu apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga apa? Dan sesudah engkau takkan apa? Bangkit seorang pun. Wow. Saya mau bilang, saudara, Salomo pada saat itu ada pada posisi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena Tuhan langsung mengalami perjumpaan dengan dia dan Tuhan bilang, Salomo mau minta apapun aku kasih. Saya mau bilang, saudara, apapun yang Salomo minta waktu itu pasti Tuhan kasih. Amin. Tapi saya mau bilang, saudara, Salomo nggak minta yang aneh-aneh. Salomo minta apa? Hikmat. Saya mau bilang, saudara, kalau orang-orang anak-anak Tuhan, orang percaya hari-hari ini, saya bisa jamin 9 dari 10 pasti nggak minta hikmat sama Salomo. Sama kayak Salomo. Iya. Tapi kalau yang di sini saya lihat, ini wajah-wajah orang-orang yang 10% itu, yang pasti minta hikmat. Ini saya lagi ngomong yang di Alam Sutra ini. Karena saya bisa prediksi 9 dari 10 ketika Tuhan datang. Hai, Mince.
Mohon maaf kalau nama Mince. Mince, mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu. Mince mau minta apa? Waduh, saya bisa jamin 90% anak-anak Tuhan zaman sekarang akan bilang, oh Tuhan, aku mau kekayaan Tuhan. Oh, iyalah. Jangankan Tuhan, kadang-kadang ada emak-emak aja. Ketika kalau dia punya anak perempuan yang cantik, dia bilang sama anak, kamu kalau cari suami, cari yang kaya. Iya, cari yang kaya. Zoom. Cari yang kaya. Tunggu ini aneh kan ini. Artis nggak jadi di TV Tiberia saja. Anakku, cari yang kaya. Biar kita kuasai hartanya. Udah. Bapak Ibu nonton, malu. Salomo, aduh, minta yang berbeda. Kalau anak Tuhan zaman now ketika Tuhan, mau minta apa Mince? Oh Tuhan, aku minta kekayaan Tuhan. Kekayaan. Aku minta jabatan Tuhan. Kalau ini laki-laki dia bilang, oh Tuhan, aku minta istri baru Tuhan. Nggak boleh. Saya mau kasih tahu nggak boleh. Kalau udah Tuhan berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak boleh ganti-ganti. Walaupun kau Tuhan tanya mau minta apa, nggak boleh ganti-ganti. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, istri saya Pak Pendeta udah ngeselin banget. Nggak apa-apa. Mau dia ngeselin-ngeselinnya nggak boleh ganti. Kalau udah menikah diberkati udah. No turning back. Iyalah udah diberkati, udah sah, udahlah. Terimalah pesan saya. Selamat menikmati. Iya kan? Mau bagaimana lagi? Nah, makanya saya selalu pesan sama anak muda. Ini anak-anak muda yang belum menikah. Shalom yang belum menikah. Oh Tuhan. Saya harus mengadakan KKR pelepasan roh jomblo. Banyak kali. Pesan saya makanya pilih pasangan yang benar-benar. Jangan sembarangan sikat. Jangan cuma karena dia ganteng langsung nikahin aku abang. Jangan. No. Jangan. Lihat dulu baik-baik. Karena kalau udah menikah, terus akhirnya keluar asli-aslinya. Ternyata dia nggak pernah mandi 1 minggu, nggak mandi-mandi. Saya mau bilang orang yang nggak mandi 1 minggu, nggak ganti-ganti baju, nggak sikat gigi, aromanya lebih merusak paru-paru daripada COVID-19. Begitu dia masuk, paru-paru langsung help. Fokus, back to the topic. Kalau laki-laki mungkin dia akan harta, tahta, sama wanita, istri baru. Kalau wanitanya sama harta, tahta, dan itu apa? Tuhan. Tas baru Tuhan. Tas baru yang ada huruf H-nya. Malaikat datang, yang apa itu? Yang artinya Horas. Ya Horas. Saya mau bilang saudara, kalau anak Tuhan zaman sekarang udah ngeri-ngeri mintanya saudara. Mungkin bukan hikmat. Apalagi yang tinggal di Jakarta, yang pengen punya rumah, pasti mintanya, oh Tuhan, aku pengen punya rumah Tuhan. Aku udah bosan jadi anak kos-kosan Tuhan. Aku udah bosen, masa tiap awal bulan deg-degan Tuhan. Ini serangan jantung gara-gara ibu kos ngetok kamar, tok, oh Tuhan, darah Yesus. Oh Tuhan, ibu kos ngetok kamar lebih mengerikan daripada malaikat maut Tuhan. Pak Pendeta kalau ngerti pengalaman. Iya lama saya anak kos Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Gembala baik ya Mas, nggak usah ngekos lagi, kasihan puji Tuhan. Saya mau bilang saudara, banyak orang mungkin, oh Tuhan minta rumah Tuhan, minta rumah. Aku udah bosan tinggal di kontrakan. Aku udah bosan punya rumah sih tapi RSS banyak banget. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, selonjor saja susah gitu. Sesek pokoknya. Aku mau rumah Tuhan yang segede lapangan golf. Kalau perlu kamar aku gede luasnya, kasur aku ke kamar mandi 100 meter. Tiba-tiba malam-malam dia kebelet, udah mencer jalan itu. Selesai. Yalah. Karena gitu kan saudara, kan ya namanya rumah-rumah di Jakarta kan kadang-kadang karena itu supply demand tidak seimbang. Akhirnya apa? Mempengaruhi harga. Rumah-rumah kecil mahal-mahal. Saya lihat rumah di Pantai Indah Kapuk. Mohon maaf kalau ada yang tinggal di sana, mohon maaf kalau ada yang kerja di sana.
Tapi ketika saya sampai di sana, saya lihat ada rumah khusus milenial. Pendeta milenial ini. Iya kan? Saudara mau cari pendeta beres yang main TikTok cuman saya? Ya, nggak ada yang lain. Ya dong. Nggak ada. Saya doang nggak ada kerjaan itu. Milenial. Rumah khusus milenial. Akhirnya saya datang. Tapi saya rendah hati. Saya lihat, ini daerah pik. Saya lihat rumah yang paling kecil dulu. 4,5 kali 10. Saya masuk ke sana, Tuhan, memang sempit. Iya, jadi rumah itu harus pilih. Kalau mau makan-makan, kalau mau nonton-nonton. Kalau mau makan nggak boleh nonton, kalau mau nonton nggak boleh makan. Iya, jadi kalau pengantin baru, nikah, terus istri mau nonton, suami pengen makan, bisa terjadi pertikaian dalam rumah tangga itu gara-gara itu. Tapi yaudah nggak apa-apa. Ya namanya juga pengen rumah, namanya juga mau niat punya rumah, nggak apa-apa. Tanya, berapa harganya? Oh murah Bapak, berapa? 1,4 M. 1,4 miliar. Ya buat saudara yang tampang-tampang orang kaya ya. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, 1,4 miliar, oh my God, so cheap. Ya, very easy for me Pak Pendeta. Tapi buat saya, ketika dia bilang 1,4 miliar, dari Yesus Tuhan. Saya langsung hitung-hitung, Tuhan, berapa puluh ribu kali khotbah itu Tuhan. Mahal. Itu kenapa banyak orang tuh pengen rumah nih. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih, banyak apalagi belum nikah nih. Ini satu kejadian memang, saya mau bilang banyak ditemukan yang DM saya banyak. Pak Pendeta, aku mohon didoain apa? Pak Pendeta, aku mau punya pacar cowok Korea, Pak Pendeta. Iya loh. Itu kenapa kalau Tuhan datang mungkin dia bilang, Tuhan aku mau cowok Korea. Saya mau bilang ya, berhikmat. Amin. Tuh, bagus. Berhikmat. Karena gini, saya kasih tahu ya. Banyak yang suka gini sama saya, Pak Pendeta tolong doakan. Aku percaya iman bisa membuat aku mendapatkan segalanya. Aku percaya Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Aku pengen bisa jadian sama Hyung BTS, darah Yesus. Siapa lagi itu? BTS apa antena atau apa? Oh boyband Korea. Oh Tuhan, pengen Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta berdoa. Saya kasih tahu ya, saya mau bilang berhikmatlah. Karena gini, yang satu negara, beda daerah aja, itu bisa jadi masalah. Contohnya, yang satu negara sama-sama Indonesia, tapi satu orang Jawa, yang satu misalnya orang Timur gitu saudara, atau orang Batak, Manado, Papua. Yang Jawa biasa dengan kelembutannya. Belum, tunggu. Ono opo Kang Mas, alon-alon nakar kelakon, neng di, iya. Kalau jalan juga akhirnya oke. Tapi yang satu orang 1, 2, 3. Itu kenapa katanya kalau lomba lari orang Manado, orang Jawa, sama orang Ambon. Lomba lari yang pasti menang orang Ambon. Iya, kenapa? Karena orang Jawa 1, 2, 3. Orang Manado 1, 2, 3. Orang Ambon 1, 2, 3. Beda budaya aja bisa jadi masalah. Apalagi orang Korea sama orang Indonesia. Saya mau bilang saudara, sekeras-kerasnya orang Ambon, Batak, Manado, Papua, lebih keras orang Korea loh. Anak-anak muda jangan tertipu drakor. Betul. Di drakor itu cowok-cowoknya memang imut-imut yang opso, anda, iya kan? Iya kan dia anenda, opa ya. Tapi saya pernah lihat orang Korea asli lagi teleponan. Itu dia. Sini dia. Sini, urat-urat keluar. Jodoh. Saya tanya sama teman saya yang bisa bahasa Korea, dia ngomong apa? Dia cuma nanya, mama udah makan atau belum? Saya mau bilang saudara, udahlah berhikmat lah men. Cari aja Tiberias banyak kok. Paling cuma beda yang satu manjung ke depan, satu ke belakang. Nggak apa-apa. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini saudara, hikmat adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting.
Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15. Coba Amsal pasal yang ke-13 3 ayat 13 sampai 15. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk kita baca sama-sama. 3 ya. Berbahagialah orang yang memperoleh kepandaian karena apa? Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena apa? Dan hasilnya ia lebih berharga. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 19. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 19. Coba lihat. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-19. Sama-sama. Yang sudah di sana bilang puji Tuhan. 3 ya. Hikmat memberi apa? Wow, sekali lagi. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada apa? 10 penguasa dalam kota. Kita tahu bersama, ketika seseorang memiliki hikmat, akan banyak hal-hal luar biasa yang bisa diperoleh dan banyak hal-hal luar biasa yang bisa dia capai. Mungkin saudara bilang sama saya, iya Pak Pendeta, saya sudah sadar bahwa saya butuh hikmat dalam kehidupan saya. Saya sudah sadar betapa luar biasanya dampak hikmat ketika saya memiliki hikmat. Tapi masalahnya Pak Pendeta, pendidikan saya sangat terbatas Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang punya hikmat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, ada kadang-kadang orang yang pendidikannya di bawah biasa aja, tapi jauh lebih berhikmat daripada orang yang punya pendidikan yang tinggi. Ada orang-orang pendidikannya sangat tinggi saudara, tapi nggak ada hikmat di dalamnya. Ada seorang wanita saudara, pendidikan tinggi, tapi hanya karena laki-laki tinggalkan Tuhan Yesus. Aduh. Buat saya mohon maaf nggak berhikmat. Tinggalkan keselamatan cuman demi itu. Pak Pendeta cakep banget. Uzbekistan campur Kazakhstan, campur Balikpapan. Saya mau bilang saudara, keselamatan jauh lebih penting. Tapi dia tinggalkan hanya karena apa? Enggak berhikmat, padahal pinter. Ada orang lulusan luar negeri. Hebat, ketika pulang pakai narkoba. Akhirnya apa? Hancur kehidupannya saudara. Ada cantik, suara bagus, jadi pelakor. Saya sampai, oh my God. Saya sampai, cantik, suara bagus, jadi pelakor. Enggak gelai. Masa begitu? Saya mau bilang saudara, yang namanya pendidikan kadang-kadang gak menjamin hikmat saudara. Ada orang yang, waduh, lulusan luar negeri, tapi lakukan hal-hal yang gak benar, akhirnya apa? Menghancurkan kehidupannya. Saya mencatat di sini sekali lagi, saudara. Albert Einstein, boleh munculkan quotes-nya, saudara. Albert Einstein bilang apa? Boleh munculkan, yuk. Albert Einstein bilang begini, saudara. Bahwa yang namanya hikmat bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari upaya seumur hidup untuk mendapatkannya. Itu kenapa saya mencatat di sini, untuk memiliki hikmat, kita harus tahu sumbernya. Tema khotbah saya adalah bicara tentang source of wisdom atau sumber berkat. Yang pertama saya mencatat sumber berkat, boleh munculkan poinnya, adalah dari pengalaman pribadi. Sama-sama bilang sama saya pengalaman pribadi. Sama-sama bilang sama saya pengalaman pribadi. Roma 8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Yuk kita lihat Alkitab kita. Salah satu ayat andalan saudara yang sering jadi ayat hafalan. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3 ya. Kita tahu sekarang dalam segala sesuatu, yaitu rencanalah, sekali lagi 3 ya. Kita tahu sekarang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau bilang saudara, setiap apapun yang Tuhan izinkan kita alami terjadi dalam kehidupan kita, ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Amin. Tuhan izinkan apapun itu, saya mau bilang ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Salah satunya adalah supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Melalui itu kita bisa jadi orang yang lebih bijaksana. Sekali lagi, Tuhan kadang-kadang ngizinin kita ngalamin masa-masa yang berat, masa-masa sukar. Supaya apa? Kita bisa belajar dari pengalaman itu. Melalui pembelajaran dari pengalaman itu, kita bisa jadi orang yang lebih bijaksana, saudara. Itu kenapa Ayub 12 ayat 12. Boleh munculkan Ayub pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12 dikatakan apa di sana? Sama-sama 3 ya. Konon dan pengertian ada pada orang yang apa?
lanjut umurnya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang lanjut usia, orang yang umur senior, mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang masih muda. Sehingga mereka punya yang namanya referensi pembelajaran lebih banyak daripada yang masih muda, saudara. Memang ada orang-orang yang usia udah senior nggak menjadi bijaksana. Kenapa? Karena mereka nggak mau belajar dari pengalaman yang Tuhan izinkan mereka alami. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Penting bagi setiap kita untuk belajar dari setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Karena memang salah satu tujuan Tuhan izinkan itu kau alami supaya kau bisa belajar dan jadi berhikmat, saudara. Dari kejadian apapun itu belajar. Kalau kau belajar, kalau kau pernah ngalamin dikecewakan karena terlalu percaya, belajar dari itu. Kalau kau pernah ngalamin yang namanya ditipu karena terlalu percaya, belajar dari itu. Kalau kau pernah ngalamin sakit hati karena sama berharap pada manusia, belajar dari itu. Jangan sakit hati terus tapi nggak mau belajar. Jatuh terus di lubang yang sama, jatuh terus di lubang yang sama. Keledai aja tidak begitu. Masa kita anak Tuhan yang punya hikmat terus begitu? Amin. Mohon maaf agak keras. Iya. Saya mencatat di sini, saudara. Penting bagi setiap kita untuk apa? Belajar. Saya suka posting-posting di Instagram saya quotes-quotes. Yang belum follow, kau tahu harus lakukan apa. Subscribe, like, and share. Saya suka posting di Instagram saya quotes-quotes. Banyak puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, banyak yang DM saya, Pak Pendeta, makasih, puji Tuhan diberkati. Pak Pendeta, puji Tuhan quotes yang menguatkan saya. Pak Pendeta, puji Tuhan quotes-nya berhikmat, Pak Pendeta. Mereka nggak tahu, saya itu bukan saya hebat, tapi semuanya itu saya dapatkan dari pembelajaran saya atas pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, saudara. Kadang-kadang saya bisa belajar dari hal kecil. Itu kenapa kadang-kadang, saudara, hal kecil aja saya berusaha untuk cari makna positif di balik itu apa. Contohnya, saya waktu kecil suka main layangan. Saya main layangan, saya tetap belajar. Saya dulu suka main layangan, akhirnya saya berhenti. Kenapa? Karena saya sadar betapa sakitnya ditarik ulur. Saya dulu suka mancing. Saya mancing. Saya belajar, akhirnya saya berhenti. Karena saya tahu betapa lelahnya menunggu. Dan sampai hari ini akhirnya saya jadi orang yang kalau lihat jemuran walaupun belum kering saya angkat. Karena saya tahu betapa sakitnya digantung. Tidak berfaedah. Hei, saya mau bilang, saudara, Tuhan izinkan kau mengalami pengalaman itu. Saya mau bilang, saudara, belajar dari situ. Kau akan lihat, kau akan jadi orang yang berhikmat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, belajar dari pengalaman yang Tuhan izinkan. Bilang sama yang ngomong supaya kau jadi orang yang lebih berhikmat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita harus cepat. Yang kedua, saudara, dari mana sumber pengalaman yang sumber hikmat yang bisa kita jadikan pembelajaran? Yang kedua adalah dari pengalaman orang lain. Sama-sama bilang sama saya pengalaman orang lain. Sama-sama bilang sama saya pengalaman orang lain. Saya mau bilang, saudara, coba kita buka dulu ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 6. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Halo, terpuji nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-6. Nanti kita loncat ke ayat yang ke-11. 3. Ya, semuanya ini apa? Sebagai contoh bagi kita. Untuk apa? Supaya seperti yang telah ayat 11 dikatakan apa? Loncat ayat 11. Dikatakan apa di sana? Semuanya ini apa? Telah menimpa mereka sebagai zaman telah tiba. Saya mau bilang, saudara, di Alkitab yang saudara dan saya pegang, saya mau bilang, saudara, Alkitab bukan hanya menulis tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, tentang pencapaian-pencapaian hebat, tentang kemenangan-kemenangan tokoh-tokoh di dalamnya. Alkitab juga menulis tentang kekalahan mereka, tentang kekeliruan mereka, tentang kejatuhan mereka.
Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya kita bisa belajar. Bukan cuma dari kesuksesan mereka, tapi juga dari kegagalan-kegagalan mereka. Supaya kita nggak perlu ngalamin kegagalan yang sama. Karena gini saudara, kalau kita hanya belajar dari pengalaman pribadi, saya mau bilang saudara, pengalaman pribadi kita akan sangat terbatas saudara. Itu kenapa kita butuh belajar dari pengalaman orang lain, supaya referensi yang kita bisa jadikan pembelajaran itu lebih banyak saudara. Belajar dari Abraham dan Sarah, kita bisa belajar bukan hanya bicara tentang buah dari ketaatan, kita juga bisa belajar bahwa ada konsekuensi dari ketidaksabaran. Dari Musa, kita bisa belajar tentang apa? Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita juga bisa belajar ada konsekuensi dari amarah, saudara. Dari siapa lagi? Dari masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalamnya. Yusuf. Dari Yusuf kita bisa belajar jaga kekudusan, tentang upah di dalam menjaga kekudusan, tapi juga konsekuensi dari kesombongan, saudara. Itu kenapa jadilah orang yang mampu belajar. Kalau kau lihat orang lain mengalami sesuatu, belajar dari situ. Ada satu, kalau saudara belajar NLP, saudara, ada satu teorinya, saudara. Dari NLP ini adalah bilang begini, saudara. Dari perspektif NLP, Neuro-Linguistic Programming, saudara, ada salah satu presuposisi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak, yaitu apa? Bahwa setiap pengalaman memiliki sebuah struktur, atau setiap pengalaman memiliki strukturnya masing-masing. Sehingga apa? Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kita lihat orang lain jatuh karena ketidakjujuran, ya jangan tunggu jatuh dulu karena kita belajar tidak jujur, baru kita sadar, oh iya ya ternyata ketidakjujuran bisa berbahaya. Kalau saudara lihat ada orang yang hancur karena tidak jaga kekudusan, jangan lakukan ketidakkekudusan dulu, baru sadar, oh iya ya, ternyata betul ketidakkekudusan. Belum minum kopi ini. Ketidakkudusan bisa menghancurkan. Belajar dari itu. Saya nonton satu video begini, saudara. Ada berdua zebra di samping sungai. Terus ada kayak kayu tapi kayak ada bentuk kepala buaya. Yang satu bilang begini, ini buaya. Yang satu bilang, enggak, itu kayu. Ini buaya, itu kayu. Ini buaya. Coba kamu colek, itu kayu. Akhirnya dia colek. Dia colek, saudara, langsung digigit. Buaya. Akhirnya yang tadi maju ke depan. Datang lagi satu zebra lagi. Ini buaya, itu kayu. Ini buaya, itu kayu. Coba kamu colek dia. Makan lagi. Maju lagi dia. Sampai jam 10 begini terus ini. Itu buaya. Karena apa? Enggak belajar. Saya mau bilang saudara, jadilah orang yang mampu belajar dari pengalaman orang lain. Saudara pilih mana? Saudara makan itu belajar bikin kue sendiri dari yang belum tahu sama sekali, atau belajar dari yang resep yang udah terbukti jadi dan akhirnya bikin? Ibu-ibu pilih mana? Hah? Apa? Bikin sendiri? Yang resep mana? Yang bikin sendiri? Belajar dari trial and error? Mohon maaf, saya harus bilang ini. Yang memilih resep bijaksana. Yang memilih trial and error tidak sayang suami. Karena pasti yang harus mencobai suaminya. Makan, Pak, Mama bikin kue. Iya, Pak. Apalagi kalau misalnya suami-suami dalam penindasan istri. Jadi mau bilang nggak enak nggak boleh. Kalau bilang nggak enak, nyawa bisa terancam. Jadi harus, Pak, walaupun angus ya. Wow. Ini adalah makanan paling enak yang pernah Papa rasa. Istrinya melek, wah. Ada suami-suami langsung, saya mau bilang sekali lagi saudara, belajarlah dari pengalaman orang lain. Saya mau bilang jangan akhirnya, sekali lagi saudara, harus kau jatuh dulu baru akhirnya kau belajar. Kalau saudara berhikmat, jangan cuma belajar dari pengalaman pribadi, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain. Supaya apa? Kau punya referensi yang lebih banyak, sehingga kau gak perlu jatuh dalam dosa, tetapi kau bisa menghindari dosa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, belajar juga dari pengalaman orang lain. Bilang sama yang ngomong, itu juga akan membuatmu jauh lebih berhikmat. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir, kita harus cepat. Yang terakhir saudara, yang terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Dari mana sumber hikmat? Yang terakhir, saya mencatat di sini. Dari sang pemberi hikmat. Sama-sama bilang sama saya, pemberi hikmat.
Amsal pasal yang kedua ayat 6. Amsal pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Yuk, Amsal pasal yang kedua ayat 6 dikatakan apa di sana? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, karena dan sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau saudara hanya belajar dari pengalaman pribadi, tetap ada batasnya. Saudara belajar, nambah belajar dari pengalaman orang lain, lebih baik tapi tetap terbatas. Itu kenapa kita butuh belajar dari sumber pemberi hikmat, yaitu Tuhan. Karena hikmat yang dari Tuhan tak terbatas. Amin. Yes. Itu kenapa kita butuh belajar dari Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta mau minta hikmat dari Tuhan? Caranya gampang, berdoa minta. Karena kan firman Tuhan yang berkata begini saudara, coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 5, ayat terakhir kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 5. Yang sudah di sana bilang, puji Tuhan. 3 ya, tetapi hendaklah ia apa? Memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan apa? Yes. Jadi itu kuncinya. Setiap kita butuh hikmat dari Tuhan. Caranya apa? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, bagaimana caranya? Kalau belajar dari pemazmur, adalah dengan cara menjalin keintiman sama Tuhan. Jalin keintiman sama Tuhan membuat kita apa? Terhubung dengan sumber hikmat. Akhirnya apa? Hikmat kita penuh terus dengan hikmat Tuhan. Karena terhubung dengan sumber hikmat. Makanya ayo, jangan jadi orang Kristen harian. Tahu kan Kristen harian yang kayak kuota harian gitu saudara. Yang jadi Kristen sungguh-sungguhnya cuman paling bisa dihitung hari saudara. Dalam 1 minggu ada lagi yang cuma begini. Dalam 1 minggu cuma hari Minggu dia jadi Kristen. Hari lainnya entah kemana. Ada orang-orang yang hari Minggunya, oh Tuhan Yesusku baik. Bangun pagi dia udah langsung berdoa dalam nama Yesus. Dia duduk berdoa dalam. Sebelum ke kamar mandi dia berdoa dalam. Sebelum dia buka pintu dia berdoa dalam. Bahkan sebelum berdoa dia berdoa dalam. Kurang Kristen apa itu? Itu udah Kristen level Kristen. Ya, ingat ya, Kristen. 1 level di atas Kristen. Kristen. Harus ada urat yang keluar sini. Kristen. Ke gereja, sepanjang perjalanan dia putar lagu rohani. Oh, haleluya. Dia putar itu lagu Sari Simorangkir sampai Sari Sanjaya, dia putar semua. Sorry, lapar. Dia putar, mulai dari ku pandang wajahmu sampai ku pandang pandangan, dia putar semua. Dia sampai gereja, dengar khotbah, yes, amin. Give me. Pulang pokoknya bicara firman. Sebelum pulang rumah juga dia doa keliling, pengurapan. Pengurapan kota biar terjadi pemulihan. Tidur berdoa, tapi mulai hari Seninnya hilang semua. Bangun pagi, bukan baca Alkitab, bukan berdoa, langsung nonton TikTok. Jujur saya bilang, dia langsung sepanjang perjalanan juga itu. Iri, bilang bos, palpa. Enggak ada si Sari Sanjaya, Sari Simorangkir lagi. Ya kan? Ada faedahnya saya main TikTok. Jalan. Sampai waktu hari Minggu, malaikat minder lihat dia. Hari Senin sampai hari Sabtu, iblis yang gila. Gua iblis aja nggak gitu-gitu amat.
Apalagi ya mohon maaf banget. Saya kan orang Manado. Ya kami orang timur ya, nggak semua tapi cukup banyak. Manado, Ambon, Batak, Papua. Kami sangat dekat dengan orang tua. Tapi bukan orang tua yang melahirkan, tapi orang tua dalam bentuk minuman. Gak semua, tapi ada. Moto yang belum bertobat, motonya adalah hormatilah orang tua. Sampai pulang ibadah tengah minggu ada tuh yang sudah orang tua di kantong. Tapi karena baru pulang ibadah tengah minggu tetap lagu rohani. Jalan serta Yesus. Ih ngeri itu. Ada 3 orang sahabat lama akhirnya ketemu lagi. Yang pertama dia udah kerja di PLN. Akhirnya dia bilang, gue udah kerja di PLN. Akulah terang dunia. Yang satu gak mau kalah. Gue sekarang udah kerja di PDAM. Akulah air hidup. Yang satu masih pengangguran, siang malam mabuk. Tapi berharap masuk surga, mungkin ada orang dalam kita gak tahu. Siang malam dia mabuk. Siang malam dia mabuk. Akhirnya mereka bilang, kita nih air kehidupan, terang dunia. Kok apa? Saya memang mabuk. Saya suka minum, tapi kalian tunggu, jangan sombong. Akulah pokok anggur yang benar. Ngapain tepuk tangan? Nggak bener ini. Nanti siapa yang tepuk tangan nanti pas perjamuan kumur-kumur juga ya. Saya mau bilang saudara, jadilah orang yang punya keintiman sama Tuhan. Karena ketika keintiman sama Tuhan akan menghasilkan hikmat Tuhan berotoritas dalam kehidupan kita. Jangan cuma hari-hari tertentu, setiap hari. Karena gini saudara, setiap hari kita bisa diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Dan saya mau bilang jangan anggap remeh kalau itu hanya pilihan kecil. Karena kadang-kadang pilihan kecil bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. So make sure setiap pilihan yang kau ambil adalah pilihan yang di bawah otoritas Tuhan, hikmat Tuhan. Supaya keputusan yang kau ambil, pilihan yang kau ambil adalah pilihan yang tepat. Saya mau bilang saudara, gereja kita ini, saya mau bilang saudara, bukanlah gereja yang gak ada masalah. Gereja ini bukanlah gereja yang gak ada tantangan. Bapak Ibu gembala sidang kita saudara, seringkali diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang tidak mudah. Yang menuntut mereka harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi akhirnya, selama puluhan tahun gereja ini berdiri, Bapak Gembala Sidang bersama Ibu sanggup mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Karena kenapa dasarnya? Karena mereka punya hikmat yang dari Tuhan, yang didasari oleh kedekatan hubungannya sama Tuhan. Kalau saudara-saudara sering dengar kesaksian Bapak Gembala Sidang kita, jam berapapun kadang-kadang doa sama Tuhan. Di usianya yang sudah sangat senior saudara. Tapi kadang-kadang subuh-subuh berlutut berdoa. Saya waktu sering main ke rumah ibu, ke rumah Bapak Ibu Gembala. Enggak ada waktu, enggak ditentukan. Tapi ibu bisa duduk di pianonya dan mulai nyembah Tuhan. Wow. Gak heran mereka punya hikmat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, Tuhan rindu saudara mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang, untuk mendapatkannya butuh hikmat Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kedekatan sama Tuhan. Setiap hari ayo ngangkat tangan sembah Tuhan. Setiap punya kesempatan doa sama Tuhan. Kau akan lihat, hikmat Tuhan yang berotoritas dalam hidupmu akan membuat kau memilih melangkah. Dan setiap langkah yang kau ambil adalah langkah yang menuntunmu pada kemenangan demi kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sumber hikmat yang tak terbatas. Bilang sama yang ngomong, jalin hubungan yang intim sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.
Sama-sama teduhkan hati kita, sejenak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.